kita duduk di sini. Yuk. Widya, bagaimana kalau kita segera menikah? Menikah? Ya. Kamu serius? Ya aku serius lah. Nikah kan bukan untuk main-main. Aku itu udah cinta mati sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu, Wid. Iya, aku mau. Memang cuman ada kamu di dalam hati aku. Tapi tolong ya, kalau kita itu sudah menikah, kamu kasih modal untuk aku usaha. Biar nanti aku yang kerja. Iya. Perempuan bodoh. Padahal aku cuma mau harta kamu doang. Kenapa aku jadi penasaran nih sama mereka? Apa rencana mereka? Riki. Ayo kamu! Lepas, Riki! Berisik kamu! Riki! Ternyata Riki punya diajak dengan Widya. Riki, Ya. kayaknya ada yang ngikutin kita deh. Siapa tuh? Itu si Roy. Aduh, gimana dong? Tenang, tenang. Heh, saya ingetin sama kamu ya, gak usah ikut campur urusan orang. Apa kamu kurang kapok tadi malam kamu celaka? Hah? Kau pikir aku kan takut dengan semua ancaman kamu? Aku tahu, kamu yang menjadi penyebab semua ini. Aku tahu semua rencana kamu. Jadi kalau kamu tetap melanjutkan kejahatan kamu, aku akan beberkan semuanya di hadapan keluarga kamu. Jangan kurang ajar kamu ya. Lebih baik kamu bertobat sekarang. Mulai kurang ajar lu ya. Pergi lo. Udah. Indra. Kemana anak ini? Indra. Oh, mungkin dia ada di kamar. Siva. Bangun, Siva. Siva, bangun. Tolong jangan mendekat. Tolong. Kamu, aku kenalin sama ibu aku ya. Iya sayang. Tolong. Bu. Kenapa sih, Bu? Ada apa, Bu? Ada hantu. Bu, ini pasti ulahnya Syifa. Syifa kan sering ibu omelin. Dia pasti gak senang hati. Dia pasti main dukun tuh, Bu. Dasar itu menantu durhaka. Makanya, Bu, usir aja Indra sama Syifa dari sini. Kalau ibu cuma mengharapkan cucu, aku juga bisa kok kasih. Karena sebentar lagi aku akan menikah sama Ricky. Iya, Tante. Alhamdulillah ya Mas, baik kita baik-baik aja. Ya, alhamdulillah. Makanya ibunya harus jaga kesehatan supaya anaknya sama ibunya sehat terus. Mbak, Mas. Kamu kenapa? Tadi aku habis digebukin sama cowoknya Mbak Widya. Kamu habis digebukin sama cowoknya Mbak Widya? Roy, sebenarnya apa yang terjadi? Coba kamu ceritain. Kok bisa sih Roy, kenapa? Belakangan ini aku sering dapat penglihatan dengan mata batinku kalau Mbak Widya sama cowoknya itu berusaha untuk mencelakai Mbak Syifa. Jadi aku berusaha untuk mencari pembuktiannya. Tunggu deh, jadi maksud kamu gini Roy. Maksud kamu selama ini yang mau nyelakain Syifa itu kakakku sendiri? Iya, itu kalau menurut mata batinku. Makanya aku perlu bukti. Aku bisa kayak gitu ya, tapi kamu gak apa-apa kan Roy? Gak apa-apa kok Mbak. Ini Mbak Widya gak bisa dibiarin ya. Harus diberhentiin. Iya.
Maafin aku ya Roy ya. Gara-gara masalah aku kamu jadi kayak gini. Iya Ray, aku juga minta maaf ya. Kakak aku udah keterlaluan banget sama kamu. Nggak apa-apa kok Mas, Mbak. Sekarang kamu ajak istri kamu keluar dari rumah ini. Ibu tidak mau melihat Syifa lagi di rumah ini. Kenapa ibu ngomong kayak gitu? Kamu masih nanya, gara-gara ulah kamu, hantu-hantu itu berkeliaran di rumah ini. Bu, berhenti Bu. Aku yakin banget nih. Ini semua pasti gara-gara tahayulnya ibu itu kan. Yang dimana orang hamil itu harus pakai peniti, harus pakai gunting, iya? Itu memang benar, karena ibu juga sudah mengalami. Ya udah oke. Kalau emang ibu mau aku keluar dari rumah ini, aku akan angkat kaki dari rumah ini. Biar ibu puas. Dan kamu ingat, mulai hari ini, jangan kamu kerja lagi di toko itu. Keluar! Sukses saya pakai jasa dukun untuk menakut-nakuti keluarga ini. Kalau Syifa sama Indra sudah pergi, semakin mudah bagi saya untuk merebut semuanya. Ini akibatnya kamu nggak dengar kata papa. Sudah berapa kali papa bilang, jangan campuri urusan orang lain. Jangan tolong orang kalau nyawa kamu terancam. Yang penting kan Roy udah selamat, Pak. Sekarang masalahnya bukan cuma kamu yang jadi sasaran. Papa juga dapat teror dari makhluk gaib. Papa lebih khawatir sama kamu, Roy. Ada hal mistis yang membuat papa takut kamu dalam bahaya. Maksud Papa? Tulisan di kamar mandi itu siapa yang bikin? Apa kamu tahu? Widya. Apa benar itu perbuatan Widya? Widya siapa? Mulai sekarang kita harus belajar mandiri ya. Iya mas juga ya mulai sekarang harus cari kerja. Soalnya kan udah gak kerja lagi di tokonya ibu. Mas, kenapa perasaan aku gak enak ya? Udah gak ada apa-apa kok. Itu cuma angin doang, ya. Iya udah. Yaudah kita masuk ya. Ini Ki, sebagai tanda terima kasih saya. Karena Ki Jambrong sudah membantu untuk mengusir Indra dan Syifa dari rumah ibu saya. Tapi tugas belum selesai sampai di sini Ki. Sebelum Syifa dan Indra lenyap dari muka bumi ini. Kamu tidak usah khawatir. Sampai sekarang pun, Indra dan Syifa diikuti terus oleh makhluk gaib yang akan mengganggu mereka. Bagus Ki. Saya ingin mereka cepat celaka. Yang penting, kamu harus ingat dengan syaratnya. Soal bayi itu, bayi yang ada di perut Syifa akan saya serahkan, Ki. Tapi awas, kalau sampai bayi itu tidak kamu serahkan, maka nyawa kamu yang akan jadi gantinya. Syifa! Astagfirullahaladzim. Syifa, bacain doa apa aja. Bacain dia doa. Syifa masuk. Syifa masuk. Lepas!
Siva! Siva! Siva bukan Siva! Jangan pergi. Pergi, jangan. Jangan ganggu anak saya. Aku harus telepon Roy. Halo Roy. Roy, tolongin aku Roy. Tolongin aku, Siva digangguin lagi sama makhluk halus Roy. Ya kamu datang sini sekarang ya. Jadi Pak Hasan menuduh anak saya mencelakai si Roy. Saya tidak menuduh, Bu. Tapi saya kasih tahu Bu Wardi kalau Widya sudah mencelakai anak saya Roy. Dan saya punya buktinya. Bapak ada buktinya, tapi tidak ada saksinya kan? Memang gak ada saksi. Tapi saya percaya anak saya Roy. Gak mungkin bohongin saya. Anak saya juga tidak mungkin bohong sama saya. Dan lagi apa keuntungannya? Widya marah sama Roy. Karena Roy tahu bahwa Widya punya maksud jahat untuk mencelakai Siva. Pak Hasan, jangan mengarang cerita. Tahu apa Pak Hasan tentang anak saya? Saya memang gak tahu apa-apa. Tapi anak saya Roy punya kelebihan bisa melihat yang tidak dimiliki orang lain. Oke, kalau begitu, saya harus ketemu Siva dengan Indra. Lepaskan dia. Kamu nggak berhak atas bayi itu. Pergi. Siva. Siva. Makasih ya. Ya Mas. Untung ada kamu di sini. Makasih ya. Indra, Siva. Aduh, kamu nggak apa-apa ya nak? Papa ngapain di sini, Pak? Bu, ibu kok bisa ada di sini? Ibu tahu dari mana aku ngontrak di sini? Ibu tadi tanya-tanya teman kamu. Nggak apa-apa kan kamu? Nggak apa-apa, Bu. Roy, Papa mau buktiin ke Bu Wardi kalau anaknya Widya benar-benar mau celakain kamu. Pak, tapi kan Roy udah bilang, Pak. Papa nggak usah ikut campur. Nanti Papa malah kena, Pak. Sekarang begini, siapa yang bisa membuktikan kalau Widya itu jahat sama Siva? Kalau saya nggak percaya. Ibu pasti mikirnya ini sebuah terjadi karena Mbak Siva melanggar apa yang Ibu minta. Mbak Siva benar. Itu cuma mitos, Bu. Ini semua terjadi karena ada yang niat jahat sama Mas Indra dan Mbak Siva. Di mana buktinya?